Susuk pemikat perawan. Malam semakin larut. Jam telah menunjukkan pukul 0.25 waktu Indonesia Barat. Bayu pun sedari jam 12 tadi sudah tertidur, di bangku yang ada di depan pos. Sedangkan Rifki, pria itu saat ini tengah duduk di atas motornya, seraya menyesap sebatang rokoknya. Pikiran Rifki entah jauh melayang kemana. Hawa dingin malam seusai hujan, sama sekali tidak pria itu rasakan. Apalagi, angin malam yang berhembus pelan, seolah mampu menusuk tulang dan membuat bulu kuduk meremang. Rifki menatap ke atas langit, di mana di sana cahaya bulan yang redup, karena masih sedikit diselimuti awan hitam. Pikiran Rifki kalut. Pria itu rupanya sedang memikirkan Mamak dan adiknya yang ada di kampung. Terlebih, keponakannya yang masih kecil dan belum genap berusia 1 tahun. Rifki berharap, semua yang diceritakan oleh Mamaknya itu hanyalah sebuah kesalahpahaman saja. Tapi, jika ditelisik lebih lanjut, Rifki merasa memang ada janggal. Pasalnya, Mamaknya bercerita saat adiknya, Talia mendengar itu setiap malam, dan adiknya ingin melihat keluar, kenapa tubuh adiknya tidak bisa digerakkan, seolah memang ada yang menghalanginya untuk melihat keluar. Rasanya, Rifki sudah tidak sabar untuk menghubungi Mamaknya besok. Jangan tanyakan mengapa Rifki juga tidak mencoba menghubungi Huda, suami Talia, karena meskipun Huda adalah adik iparnya, Rifki memang tidak menyimpan nomornya. Sebatang rokok telah habis Rifki sesap. Rifki membuang puntung rokoknya ke sembarang arah, lalu turun dari motornya. Merasa haus, Rifki akhirnya berniat untuk masuk ke dalam pos, dan mengambil air minum. Dengan pelan dan hati-hati pastinya, supaya tidak mengganggu istirahat Raisa dan Evita. Di saat sudah di dalam pos, Rifki melihat Evita dan Raisa yang sedang terlelap. Rifki bergerak pelan mengambil gelas yang ada di dekat tas milik Bayu. Rifki mengambil air minum dari dispenser, lalu meneguknya hingga habis. Di saat Rifki hendak kembali keluar, lagi-lagi bisikan sialan itu terdengar tepat di telinga kirinya. Bukan, jika biasanya suara bisikan itu yang terdengar di telinga kirinya saja, justru kali ini, suara bisikan itu terdengar bergantian di telinga kanan dan kirinya. Ayo, Rifki, lihat Raisa. Dia sangat menggoda, bukan? Cepat lakukan, Rifki. Ini kesempatan bagus untukmu untuk mendapatkan Raisa. Bisikan itu terus berdengung telinga Rifki. Hingga akhirnya, Rifki seolah tidak mampu mengendalikan dirinya, apalagi saat melihat Raisa yang terlelap dengan posisi terlentang, dan anak rambutnya yang terurai menutupi sebagian wajah ayunya. Gawat, Rifki tidak bisa mengendalikan dirinya. Rifki akhirnya mendekat ke arah Raisa dan berjongkok tepat di hadapan Raisa yang terlelap. Sedang Evita, ia berada di pinggir tembok dan posisi tidurnya membelakangi Raisa. Tangan Rifki terulur dan bergerak pelan membelai wajah Raisa. Mata Rifki kini tertuju pada B1R Raisa, yang seolah menggodanya untuk segera ia K3 kap. Teruskan, Rifki, teruskan. Hihihi, bisikan itu kembali terngiang di telinga Rifki. Rifki mengusap lembut B1R Raisa menggunakan ibu jarinya. Gerakan Rifki, rupanya mengganggu tidur nyenyak Raisa. Raisa menggeliat dan melenguh pelan karena merasa tidurnya terganggu. Lenguh Raisa. Namun, rupanya gadis itu tetap tidak terbangun. Bawa dia, Rifki, bawa dia. Bisikan itu kembali terdengar. Rifki masih mencoba membelai wajah Raisa. Lalu, tanpa diduga, Rifki malah mengangkat tubuh Raisa dengan pelan. Rifki membawa Raisa ke dalam gendongannya. Anehnya, Raisa sama sekali tidak terganggu kali ini. Evita dan Bayu juga terlelap di tempat mereka masing-masing. Rifki memandangi Raisa yang kini berada di atas gendongannya. Rifki membawa Raisa masuk ke dalam, melalui pintu garasi. Di mana, garasi langsung terhubung dengan dapur. Dan di dekat dapur ada sebuah kamar yang memang sengaja disediakan untuk Rifki istirahat ketika siang. Namun, selama ini Rifki lebih sering di pos bersama Bayu, ketimbang di dalam kamar itu. Rifki membuka pintu kamar, dan merebahkan tubuh Raisa dengan sangat hati-hati di atas ranjang tempat tidur berukuran sedang. Lalu, setelah merebahkan tubuh Raisa, tak lupa Rifki kembali menutup pintu dan menguncinya dari dalam. Rifki kembali mendekat ke arah ranjang tempat tidur. Pria itu duduk di tepi ranjang dengan tatapan yang pernah lepas dari wajah Raisa. Tangan pria itu masih sibuk membelai wajah Raisa. Dari sisi sadar Rifki, sepertinya memang pria itu sudah jatuh cinta kepada Raisa. Rifki memejamkan matanya, ketika tiba-tiba bisikan berbeda yang muncul di telinga kanan dan kiri. Cepat lakukan, Rifki.
Apalagi yang kau tunggu? Itu adalah bisikan dari sisi kiri Rifki. Jangan lakukan itu. Kau menyukainya, bukan? Jangan lakukan. Jika memang kau menyukainya, kau harus menjaganya, bukan malah merusaknya. Itu adalah bisikan dari sisi kanan Rifki. Semua bisikan itu terus bergantian terngiang di telinga Rifki. Rifki masih memejamkan matanya, dan mencoba menggeleng-gelengkan kepalanya, mencoba untuk mengembalikan kesadarannya. Namun, rupanya, kali ini Rifki juga kalah. Bisikan dari sebelah kanan Rifki rupanya, kalah dengan bisikan dari sebelah kiri Rifki. Rifki berdiri, dan melepas bajunya. Rifki melempar bajunya ke arah kursi yang ada di dalam kamar itu. Rifki kembali duduk di tepi ranjang dan kini Rifki mendekatkan wajahnya, dan Rifki mengecup wajah Raisa. Lalu, setelah mengecup wajah Raisa, Rifki beralih mengecup mata kanan dan kiri Raisa secara bergantian. Dengan ibu jarinya, Rifki mengusap B1-B1R Raisa, lalu Rifki benar-benar mengecup B1-B1R mungil itu. Raisa melenguh dan menggeliat pelan. Melihat Raisa yang menggeliat pelan, Rifki dengan sigap mengusap kepala Raisa. Dengan Raisa, Rifki berbeda. Jika biasanya saat dengan para mangsanya Rifki akan beringas dan melakukannya dengan penuh N4 berbeda saat dengan Raisa kali ini, Rifki seperti melakukannya dengan pelan, penuh kelembutan, dan kasih sayang. Entahlah, memang Rifki sudah jatuh cinta kepada Raisa sepertinya. Raisa kembali melenguh dan menggeliat. Raisa mengerjapkan matanya, lalu tersadar jika saat ini dirinya sedang berada di dalam sebuah kamar bersama dengan Rifki. Bang Rifki. Raisa terkejut dan langsung mencoba untuk duduk, namun, segera ditahan oleh Rifki. Diam, sayang. Ucap Rifki seraya menempelkan jari telunjuknya di B1-B1R gadis itu. Bang Rifki mau ngapain? Kenapa aku ada di sini? Raisa terus mencecar Rifki, dan masih mencoba untuk duduk. Rifki tak menjawab. Pria itu malah mencondongkan tubuhnya, untuk mengsatu Raisa. Namun, Raisa juga berusaha untuk menahan dan mendorong tubuh Rifki. Abang, gak boleh begini. Abang sadar. Raisa mencoba untuk mengingatkan Rifki, dan terus mendorong dada bidang Rifki agar menjauh darinya. Abang sadar. Istighfar, Bang. Sayang, diam. Rifki sama sekali tak mengindahkan Raisa. Hingga akhirnya, dengan terpaksa Raisa harus menamparkan pipi Rifki, namun tidak terlalu keras. Plak, ya Allah, maaf. Bang, maaf. Setelah ditampar oleh Raisa, Rifki menjadi diam, seperti orang linglung. Ya Allah, Bang, maaf. Sakit? Ya, maaf, Bang. Raisa mengusap pipi Rifki yang baru saja ia tampar tadi. Maaf, Bang. Raisa, panggil Rifki. Iya, maaf. Ya, Bang. Aku cuma mau nyadarin Abang. Abang istighfar, Abang gak boleh terbuai sama bisikan-bisikan itu, ujar Raisa. Rifki menoleh ke arah Raisa. Lalu, Rifki menyentuh tangan Raisa yang masih mengusap wajahnya. Astagfirullahalazim. Ya Allah. Abang gak apa-apa. Maafkan Abang. Maaf, ucap Rifki merasa menyesal. Rifki beranjak dari duduknya, dan berjalan mengambil bajunya. Setelah mengenakan bajunya, Rifki kembali menghampiri Raisa yang kini sudah duduk di tepi ranjang tempat tidur. Rifki duduk di samping Raisa, lalu mengusap wajahnya dengan kedua tangannya. Maafkan, Abang, ucap Rifki. Aku tahu itu, juga bukan dari kehendak diri Abang sendiri, kok, ujar Raisa. Rifki menoleh ke arah Raisa. Kamu tahu sesuatu, tanya Rifki. Maaf, Bang, besok aja kita ngobrol lagi. Lebih baik sekarang kita keluar dulu. Takutnya, Mbak Evita sama Bang Bayu kebangun nyariin kita, dan malah mengira melakukan hal yang enggak, ujar Raisa. Kamu benar. Ya sudah, ayo kita keluar dulu. Sekali lagi, Abang minta maaf ya, ucap Rifki. Iya, Bang, jawab Raisa. Rifki dan Raisa beranjak. Akhirnya, keduanya pun keluar dari kamar dan berjalan menuju luar melewati pintu garasi. Dan di saat melewati garasi, dua sosok laki-laki dan perempuan itu tengah menatap Rifki dan Raisa dengan tatapan penuh amarah. Sampai di luar, ternyata Bayu dan Evita juga masih terlelap. Kamu masuk ke pos dan istirahat lagi, ya, ucap Rifki pada Raisa. Iya, jawab Raisa, lalu masuk ke dalam pos, dan kembali merebahkan dirinya di samping Evita. Namun, Raisa sudah tidak bisa memejamkan matanya.
Gadis itu masih teringat dengan kejadian tadi. Raisa menarik nafas. Untung saja, dirinya bisa menyadarkan Rifki. Jika tidak, entah apa yang sudah terjadi saat ini. Asteris. Pagi tiba. Rifki juga tertidur di kursi yang ada di samping bangku tempat Bayu terlelap. Rifki tertidur dengan posisi punggungnya yang bersandar pada tembok pos. Jam 5:30, Raisa dan Evita pun juga sudah terbangun. Mbak, aku langsung pulang ke rumah Bu Mira, iya, pamit Raisa pada Evita. Gak nanti jam 6-an aja, Sa. Nunggu rada terang sedikit. Ini masih gelap, ucap Evita. Gak apa-apa, Mbak, lagian udah pagi, kok. Mudah-mudahan aja gak ada apa-apa lagi, Mbak, jawab Raisa. Ya udah kalau begitu, ayo kita bangunin Bang Bayu sama Bang Rifki dulu, ajak Evita. Mending gak usah, Mbak. Kasian, tadi malam kayaknya mereka juga gak tidur. Mungkin tadi hampir subuh mereka baru bisa tidur, ujar Raisa. Iya juga sih, iya. Kita keluarnya pelan-pelan aja, Mbak, ucap Raisa. Iya, Sa. Sebelum keluar, tak lupa mereka juga membereskan kasur dan bantal. Setelah selesai, barulah mereka keluar dari pos. Raisa dan Evita sudah berusaha sepelan mungkin saat membuka pintu, namun, tetap saja itu membuat Rifki dan Bayu terbangun. Kalian sudah bangun, ucap Rifki. Bayu pun juga mengubah posisinya menjadi duduk. Maaf ya, Bang, kalian jadi bangun, ucap Raisa. Gak apa-apa, Sa, jawab Rifki. Aku pulang ke rumah Bu Mira dulu, ya, Bang. Udah pagi, kok, udah 5:30, pamit Raisa. Gak nanti sebentar lagi aja, Sa, ucap Rifki. Iya, Sa, ini masih gelap, sahut Bayu. Gak apa-apa, Bang. Udah pagi, kok, lagian ini gelap juga karena mendung aja, jawab Raisa. Ayo, Abang antar aja, Sa. Abang temenin dulu sampai nanti rada terangan, ujar Rifki. Ya Allah, gak usah gak apa-apa, Bang. Lagian deket, nanti kalau ada apa-apa aku pasti teriak, ucap Raisa. Bener gak apa-apa, Rifki memastikan. Insya Allah, jawab Raisa lagi. Pokoknya kalau ada apa-apa teriak aja ya, Sa. Aku juga selalu stay di pos kok kalau siang, ujar Bayu pula. Iya, Sa. Kamu juga bisa telepon aku kalau ada apa-apa, sahut Evita. Iya, Mbak. Terima kasih ya, aku pulang dulu, pamit Raisa. Iya, Sa. Aku juga sebentar lagi mau beres-beres ke dalam, ucap Evita. Iya, Mbak. Raisa menuju gerbang dengan diantar Rifki. Sesampainya di depan gerbang rumah Mira, sebelum masuk Rifki mengatakan sesuatu kepada Raisa yang berkaitan dengan kejadian malam tadi. Sa, kalau kamu nanti ada waktu, Abang mau ngobrol berdua sama kamu, tentang kejadian tadi malam, ya, pinta Rifki pada Raisa. Insya Allah, Bang. Emangnya, nanti Bang Rifki gak pulang ke kontrakan? Tanya Raisa pada Rifki. Kayaknya enggak, Sa. Nanti sore Abang mau jemput Bu Maya, nanggunglah kalau harus bolak-balik, jawab Rifki. Oh, ya udah. Nanti kalau aku udah beresan, insya Allah aku keluar lagi, ujar Raisa. Iya, Sa. Ya udah, masuk Gi. Kalau ada apa-apa langsung teriak, ya, ucap Rifki. Iya, jawab Raisa. Raisa pun masuk ke dalam. Setelah Raisa masuk, Rifki kembali ke rumah Maya. Untung saja, Raisa tadi malam bisa menyadarkannya, dan Raisa bisa mengendalikan dirinya sendiri. Jika tidak, saat Rifki pasti sudah merusak Raisa. Asteris.